Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini dengan saya, Andre Lukito. Hari ini kita berkesempatan untuk bisa ngobrol bersama orang yang luar biasa. Orang ini dosen ITB, namanya Kang Erman Sumirat. Ya, beliau punya segudang pengalaman. Ya, kita wajib belajar dari beliau. Dari pengalaman-pengalamannya kita bisa dapatkan banyak hal. Nggak sabar? Tonton video sampai habis, tapi sebelumnya tolong subscribe dulu channel saya, nyalakan loncengnya. Ayo kita mulai. Ya, selamat malam Kang Erman. Ini guru saya, salah satu guru saya di Panin. Beliau merupakan dosen juga di ITB ya Pak ya? Dan gelarnya juga luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Malam ini kebetulan beliau mau sharing, ya, disempatkan waktunya. Terima kasih Pak Erman. Sebelumnya saya pengen nanya juga, oh ya, sebelum ini tolong bantu nanti subscribe di channel saya ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Mereka supaya mudah-mudahan nanti Kang Erman kedepannya juga bisa terus mau sharing-sharing. Mau minta tolong pengalamannya dari Suhu, kira-kira selama ini investasi saham, perjalanan, dan caranya seperti apa mungkin dari Suhu sendiri, bisa diceritakan kisahnya mungkin Suhu. Terima kasih Ko Andre ya. Ko Andre juga orang yang jago gitu. Nah, saya sih prinsipnya sharing is caring ya. Jadi kalau memang kita prinsipnya untuk sharing ya, supaya masyarakat di Indonesia itu cerdas dalam berinvestasi gitu ya. Jadi saya sih harapannya SID meningkat gitu ya, jumlah investor meningkat, dan caranya untuk investasi itu benar gitu ya. Walaupun mungkin ya kita masih harus belajar ya, nggak ada yang perfect gitu ya. Bahkan Warren Buffett juga bisa salah gitu ya. Yang lucu kan dia mengakui kesalahannya ya, waktu di RUPS kemarin ya, dia bilang saya investasi di airlines juga mengakui sebagai kesalahan. Nah, jadi apalagi ya saya terutama ya, masih jauh deh dengan pengalamannya great grandfather Warren Buffett gitu ya. Apalagi kalau kita pakai ilmu value investing gitu. Nah, saya mungkin terima kasih juga ya dengan komunitas di Bandung gitu. Jadi waktu itu Pak Donald ya dari SBM ITB mengajak gitu ya, investasi itu jangan cuma di sektor real gitu, tapi masuk juga di saham. Kemudian pakai caranya value investing gitu ya. Terus terang saya dari tahun 2000 sebenarnya Pak Andre ya, waktu semenjak lulus itu udah investasi, tapi di reksadana yang tergabung sama Prudential Link. Ya, jadi nyambungnya ke asuransi gitu, karena saya pikir ini bagus ya, ada double benefit gitu. Jadi double benefitnya kalau sakit kita di reimburse gitu ya, dan memang pernah sakit di reimburse gitu. Nah terus uangnya juga banyak ke equity market gitu. Jadi tipe mutual fundnya yang lebih banyak ke campuran tapi lebih banyak ke equity gitu. Nah tetapi lama-lama disadari mungkin pertumbuhannya nggak terlalu besar ya, karena dipegang sama fund manager gitu ya. Jadi harus berbagi lah antara komisi, kita juga portfolionya nggak bisa mengatur gitu. Nah lebih enak mungkin pakai caranya value investing gitu ya. Nah kebetulan saya banyak belajar juga dari teman-teman ya, khususnya dari Pak Donald ya, yang pertama kali ngenalin gitu ya. Sebenarnya saya udah kenal Pak Andre ya dari zaman dulu kuliah di Australia. Cuma kalau sekolah bisnis itu lebih banyak pakai teori Markowitz ya. Jadi lebih banyak kita itu disuguhin sama teori-teori portfolio efficient market hypothesis gitu ya. Jadi teori portfolio gitu ya. Jadi kalau diversifikasi itu harus di mix gitu ya. Ada obligasi, money market gitu. Terus sahamnya mungkin lebih banyak ke arah yang lebih liquid gitu ya. Jadi kita ngebacanya PER tinggi, PBV tinggi bagus gitu ya, over value, tapi itu menunjukkan perusahaannya ternyata dihargai pasar gitu ya. Padahal menurut Benjamin Graham kan mungkin pada saat kita beli, mungkin kita carinya justru PER atau PBV yang kecil gitu ya. Nah baru dari situ PER PBV-nya meningkat gitu ya. Jadi banyak mindset yang perlu diperbaiki ya. Sampai sekarang karena ngelotoknya itu saya S2-nya kan finance ya, Pak Andre. Jadi dulu saya di Australia gitu dapat scholarship gitu, terus belajar finance gitu. Ya memang belajar Warren Buffett ya, Buffettology gitu. Tapi nggak terlalu sedip, misalkan dari Damodaran gitu ya. Terus dari Markowitz gitu ya, Harry Markowitz tuh, jadi yang dapat Nobel gitu ya. Jadi
cara-cara berinvestasinya ya bukan salah ya, tapi mungkin perlu diperbaiki gitu ya, karena dulu juga saya dapat assignment ya, capital market itu waktu di Australia kita beli ini Pak Andre ya, saham namanya BHP Billiton gitu ya, jadi pakai Fanta ya, fundamental dan technical gitu ya. Fundamentalnya kita valuasi ya, kita prediksi discounted cash flow-nya gitu ya. Nggak pakai cara simpel ya. Cara simpel kan misalkan kita ekspektasi ya, kira-kira EPS quarter ke-1 terus kita setahunkan ya kan, terus nanti dikali rata-rata pair gitu. Nah, itu lebih enak sebenarnya, jadi cepet gitu. Oh, ini nanti tinggal dibandingkan sama harga pasar gitu. Kalau dulu modeling Pak, kita disuruh memforecast gitu ya. Jadi 5 tahun laporan keuangan, terus diprediksi sales-nya, terus nanti biaya terhadap sales, dari situ net income-nya di-adjust jadi cash flow, akhirnya jadi free cash flow. Nah, free cash flow-nya terus kita ngitung WACC Pak, cost of capital gitu ya, terus kita diskontokan gitu ya sampai dapat equity-nya kan. Jadi intrinsic value-nya pakai present value dari cash flow gitu ya. Nah, caranya sangat ribet gitu ya, sehingga kita lihat, aduh kalau main fundamental ini kok kayaknya lama gitu ya. Beda sama technical ya. Kalau technical mungkin pakai moving average, misalkan 50 lawan 200, terus kita lihat long term sama short term bersinggungan kan, nanti ada golden cross, ada dead cross gitu. Kalau ada golden cross kita beli, kalau udah dead cross kita jual gitu. Nah itu kayaknya jadi lebih mudah gitu ya. Tinggal misalkan pakai AMI broker gitu ya, kan ada softwarenya tuh diajarin gitu ya. Fundamental sebenarnya bisa kita kuasai gitu, tapi mungkin ribet. Jadi kita harus memforecast dulu kan salesnya kira-kira 5 tahun lagi berapa, terminal value-nya berapa gitu. Jadi mungkin itu kepakainya kalau jadi konsultan sih. Pak Andre misalkan mau merger akuisisi gitu ya, mau men-take over perusahaan gitu kan, mungkin nanti spreadsheet-nya perlu ada yang agak kompleks ya. Kayak sederhana cash flow, ada projection, ya? Ada Terlalu sederhana juga ini ya, konsultan ya Pak? Iya, justru yang sederhananya kita jadi lupa. Karena mindsetnya jadi konsultan gitu. Nah, udah beres juga ya, begitu selesai S2 aja jadi konsultan, kerja di EY, saya pernah di Ernst & Young gitu ya, terus di Accenture, di Andersen Consulting. Nah, valuasinya jadi kayak begitu gitu ya. Jadi akhirnya ya untuk valuasi itu ternyata kompleks gitu ya. Kita juga saham itu kan jadi agak ribet di valuasinya gitu ya. Kita ngerti teori-teorinya, tapi kalau untuk masuk itu kayaknya pakai fundamental itu sesuatu yang ribet gitu ya. Apalagi kalau ngambil CFA ya, Chartered Financial Analyst gitu kan. Jadi itu sebenarnya dilahirkan oleh Benjamin Graham ya, CFA itu gitu. Tapi terus kemudian jadi kompleks ya. Ada derivatif, valuasinya macam-macam lah gitu. Padahal kan ilmunya sangat simpel ya. Kalau kita belajar misalkan dari Pak Lo Keng Hong aja, Pak Donald aja yang jago gitu ya. Nah itu kan nggak jauh ya dengan Pak Lo Keng Hong gitu, dengan Pak Andre gitu. Jadi sesuai ngelihatnya PER, PBV gitu, ngelihatnya EPS gitu. Nah kita nggak perlu terlalu kompleks gitu. Jadi mungkin saya dulu mulainya karena belajar dari accounting gitu, terus ke finance, ya akhirnya jadi ribet sendiri gitu ya. Saya investasi gitu, tetapi mungkin lebih banyaknya ke reksadana gitu ya, sampai sekitar tahun 2015-an lah. Ya waktu itu saya pernah ketipu Pak di investasi sektorial ya gitu. Saya punya tanah tapi terus main LC juga. Ya, jadi ceritanya gitu Pak Andre ya, kadang-kadang kita belajar finance itu jadi ribet sendiri gitu ya, karena kebanyakan materinya itu yang advance gitu ya. Kan kalau 2 tahun belajar finance, jadi yang basicnya tuh terus tambahin lagi ya, jadi sampai ke derivatif gitu ya. Nah di Australia itu diajarin kan, kalau saham mau naik itu ya kita lihat pasar sekundernya ya. Misalkan kalau jumlah transaksi option ya, misalkan ya, kalau call option lebih banyak daripada put option gitu. Jadi kan kalau call itu ada prediksi bahwa kita itu takut ke depan saham akan naik gitu ya. Jadi orang-orang itu udah mulai ngambil kontrak call option gitu. Jadi kalau call optionnya lebih banyak daripada put option, itu sinyal bahwa saham itu nanti akan diprediksi naik gitu ya. Misalkan BHP Billiton gitu, call optionnya lebih besar daripada kontrak call optionnya lebih banyak daripada put option. Nah itu berarti sinyal kalau harga BHP itu dalam sebulan, 3 bulan, 6 bulan ke depan lagi itu sentimennya bullish gitu. Jadi cara untuk memprediksi ini kelihatannya naik atau enggak, ya kita lihat derivatif marketnya gitu ya. Karena kan derivatif itu kita kunci kontrak untuk harga yang ke depan gitu ya. Jadi ada kontraknya yang sebulan, ya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan,
sampai setahun gitu kan. Nah, nanti kita lihat tuh volume kontraknya ya, lebih banyak yang call. Kalau call itu kan yang mau naik gitu ya, terus atau put gitu. Put itu kalau ada sentimen bearish gitu, satu sahamnya turun gitu. Jadi diajarin kayak gitu, tapi nggak terlalu kepake juga ya di Indonesia gitu karena di Indonesia kan nggak seperti di Australia. Itu ya. Ya, kalau di Amerika juga saya lihat ada ya. Misalkan call atau put option terhadap saham Apple gitu, saham Facebook. Karena kan mungkin per lembar sahamnya udah mahal, Pak Andre ya. Udah ratusan dolar gitu, udah ribuan dolar gitu. Jadi ya orang ngambil kontrak opsinya aja gitu. Nah, kalau ngambil kontrak opsi kan kita bisa memprediksi pasar gitu. Nah, saya belajar sampai yang gitu-gitu gitu. Tapi kalau mau diterapin di Indonesia, wah itu ya. Jadi ya belum ada opsi di sini ya. Ya dulu pernah ada, kalau kata Bu Frederica ya, ada yang ngasih tahu gitu. Opsi itu pernah ada dulu ya, cuma 5 atau 4 saham gitu termasuk Telkom. Tapi mungkin nggak liquid ya, karena kan jumlah investor di Indonesia juga belum sebanyak kayak di Amerika atau Australia gitu. Jadi produknya ditarik lagi gitu. Nah, tapi kan kalau kayak derivatif gitu nggak ada underlying asetnya ya, itu cuma kita pegang paper gitu. Jadi pegang paper yang underlying asetnya itu saham gitu kan. Nah, jadi itu ribet-ribet begitulah, tapi Pak Juliardi ternyata ngomong juga ya waktu di seminar gitu, ada kontrak opsi, dan kontrak opsi pernah dipakai juga oleh Warren Buffett kan. Jadi dia menjual kontrak opsi gitu. Nah, nanti hasil preminya, jadi dia dapat duit lagi gitu. Jadi mirip kayak bisnis asuransinya gitu. Dia dapat premi gitu kan. Kalau opsi juga dijual tuh nanti sellernya dapat premi gitu ya. Nah, preminya mungkin nanti bisa diinvestasikan gitu ya, masuk ke saham gitu. Kalau Warren Buffett mungkin cerdas, tapi kalau kita mungkin belum ya, di Indonesia itu belum segitunya gitu. Jadi memang sepertinya sih kalau di Indonesia kita harusnya sih cara simple aja ya, yang nggak ribet gitu ya. Jadi kayak Pak Andre itu lewat video-videonya ya saya suka ya gitu. Jadi sebenarnya itu konsep yang simple, tapi terus harusnya lebih diintensifkan untuk dipakai gitu ya. Jadi Pak Donald juga cepat belajarnya, cuannya cepat ya. Saya karena mindsetnya banyak seperti itu, perlu di reset lagi Pak Andre, perlu waktu gitu. Tapi kalau lihat rumusnya kan cuma 3 ya, kita ngelihat perusahaan yang bagus. Nah, diantaranya mungkin malam ini kita coronavirus itu untuk ngelihat ininya Pak Andre, rapid test gitu ya, atau swab test gitu kan. Jadi data keuangan itu di swab ya, untuk melihat ini perusahaan ini sehat atau enggak sih. Makanya agak sulit ya menentukan waktu belinya gitu ya. Nah, waktu beli ya, orang itu kan pengennya sehat, jadi nunggu krisis gitu. Ini udah bottom belum gitu. Kalau udah bottom saya mau serok gitu. Padahal value investor itu belum tentu dapat ya harga yang betul-betul di bawah, atau ngejual di harga yang paling maksimal gitu ya. Saya nggak tahu ya, atau mungkin sayanya yang belum mahir gitu ya. Mungkin Pak Dona lebih mahir gitu. Tapi kalau saya masih agak, walaupun Pak Andre ya, saya lihat di videonya ini di Instagramnya Ellen May, jadi ngomong sama Andika Sutoro Putra gitu ya. Nah, Andika tuh cerita ya, jadi ternyata dia beli saham Indi ya, beli saham Indinya tuh kalau nggak salah 500 ya, terus begitu cuan 1.200-an apa 1.400, dia nggak tahan, lepas gitu kan. Nah, jadi walaupun Andika Sutoro Putra pakai value investing kan jualnya itu terus waktunya juga beda-beda gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Donald mungkin menjualnya itu berharga, saya lupa ya, di 6.000 apa di 5.000 gitu. Jadi mungkin returnnya jadi lebih, evaluasi ini kan relatif ya, intrinsic value itu margin of safety gitu. Itu kan ngelihatnya, ada yang ngelihat rata-rata RPBV gitu, ada yang ya paling nggak tadinya PBV 0,1 nanti ke PBV 1, ya udah deh dijual gitu kan. Tapi ada juga yang ngerasa ya udah kalau lipatannya udah 2 kali 3 kali ya udah berhasil 10 bagger gitu ya, ya udah dilepas aja gitu. Jadi saya lihat value investor juga timingnya itu untuk menentukan jual belinya ya macam-macam ya, tergantung appetite-nya, tergantung valuasinya gitu. Jadi sangat relatif gitu. Nah, yang pasti mungkin yang nolong kita waktunya ya.
Jadi waktunya investasinya nggak bisa sebentar gitu ya, mungkin harus setahun, 2 tahun gitu. Nah, tapi kita mungkin harus hati-hati sama perusahaan yang cyclical ya, Pak Andre. Kalau yang cyclical itu kan mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun. Nah, kita nggak bisa yang forever macam Warren Buffett pegang Coca-Cola gitu ya, yang bisa long term gitu. Nah, kalau udah beli BRI ya, harapannya kan kalau BRI itu bisa lama gitu, atau consumer good gitu. Tapi kalau menurut saya ya, kalau kita masuk ke batubara, ke CPO gitu, mungkin kita harus lihat dengan siklusnya gitu ya, per 3 tahun, per 5 tahun gitu. Jadi masuknya mungkin nanti di saat harganya turun, performance perusahaannya karena harga gitu ya, terus jadi salah. Setelah itu kita tunggu sampai nanti dia komoditasnya booming gitu ya. Terus nanti kalau udah booming ya kita waspada gitu. Di saat nanti MSCI mulas gitu ya, orang asing smart money banyak masuk, nah itu mungkin kita udah waktunya exit gitu kan. Nah, jadi kalau kata Warren Buffett be fearful when others are greedy ya, be greedy when others are fearful gitu. Tapi ini enak diomongin, susah gitu ya untuk diterapinnya gitu, karena ya gangguannya banyak gitu ya. Waktu itu juga saya pernah agak takutan ya, jadi pernah ngontak Pak Donald gitu. Pak Donald ini saya lupa aku Tekim apa INKP gitu, jadi ada masalah dengan izin hutan gitu ya, terus warga itu di Sumatera menutup pabrik gitu ya, sehingga kita lihat waktu itu sekitar sehari itu 7% gitu Pak Andre, harga sahamnya jatuh gitu ya. Atau MNCN itu pernah gara-gara pihak asing gagal untuk investasi, nggak jadi gitu ya, terus sehari itu dibanting, harga sahamnya itu turun 25% gitu kan. Mungkin Pak Andre pernah ingat ya. Jadi saham juga bisa sehari turun 25% gitu. Nah, kalau kita lemah iman kan ya, nggak kuat gitu, mungkin aduh ini apa exit atau enggak gitu ya, kan kita nggak pasang cut loss ya, atau gitu. Jadi cuma ngelihat nanti per quarter itu membaik nggak gitu. Nah, jadi saya juga mungkin harus banyak belajar ya, karena masih agak kaget ya dengan berita, dengan kabar yang mungkin jadi nggak enak gitu ya, mungkin jadi susah gitu ya untuk tidur gitu kan, dengan turunnya 25% gitu. Tapi selama perusahaannya kuat, pengalaman kita nunjukin beberapa minggu kemudian, beberapa bulan itu harganya recover gitu ya, karena memang fundamental perusahaannya kan cukup kuat gitu ya. Nah, jadi mungkin in fundamental we trust ya, selama fundamentalnya bagus ya kita nggak usah khawatir naik turunnya satu saham gitu ya. Jadi mungkin karena begitu buka aplikasi Panin kan, yang kita lihat itu screen-nya harga gitu ya. Kita seneng gitu kalau ada volume masuk gitu ya, harga naik gitu, wah seneng gitu. Tapi kita agak takut ya kalau misalkan sehari ya kayak kasus MNCN ya, turun 25% gitu. Nah, kadang-kadang kita mikir ya, ini benar nggak sih kita itu investasi di perusahaan ini gitu ya, kok jatuh harga sahamnya itu sangat dalam gitu ya. Tapi saya beruntungnya mungkin ada komunitas ya, bisa nanya-nanya juga ke Pak Dona, ke Pak Andre gitu ya. Kita kan punya komunitas yang dulu ya tiap hari Jumat saya ingat ya ngumpul, terus bergiliran itu kita presentasi laporan keuangan ya. Pernah bahas INDS, pernah bahas TSPC, pernah bahas GCO gitu ya, pernah bahas kayak Tekim gitu ya, macam-macam lah. Terus masing-masing presentasi gitu ya, menunjukkan ya kita pas ini layak atau enggak gitu ya. Kalau mungkin harganya agak mahal, kita tunggu dulu masuk ke wishlist kita, tapi kalau misalkan udah murah ya kita masuk gitu kan, udah mulai investasi gitu. Jadi saya senangnya ada komunitas juga ya yang cukup ngebantu gitu. Kita kan punya komunitas itu namanya Dancing Investor gitu ya. Kalau Palo Keng Hong juga punya ya di Jakarta, itu ternyata punya Smiling Investor Pak Andre, nama komunitasnya ya. Itu ada Smiling Investor ya. Terus ada Pak Buyung ya, Pak Buyung Soekarto tuh yang punya hoki ya, kebetulan dia juga cuannya tuh besar ya di hoki itu, terus di perusahaan informatika gitu ya. Terus ada juga macam-macam ya, Marlon gitu. Ada yang di LPCK. Terus ada Pak Hayanto juga ya, Pak Lo juga dekat gitu. Pak Hayanto mungkin masuk ke Mice ya, ada Mice gitu. Jadi ternyata value investor juga macam-macam ya. Saya belajar belum tentu sama gitu ya. Kalau kayak Pak Lo kan dia nggak mau ya, misalkan BRI jatuh, tapi dia lihat wah ternyata PBV-nya masih mahal kan gitu. Mendingan saya masuk ke ADMG misalkan kan, yang valuasinya lebih murah gitu, atau masuk ke PTRO ya. Jadi beliau lebih seneng sama yang murah-murah Pak, yang diskon-diskon gitu ya, yang PBV-nya 0,1, 0,2 gitu. Jadi market kapitalisasinya dekat sama cash gitu. Tapi
intinya di laporan keuangan beliau ini nggak berani kalau masuk ke perusahaan yang ekuitasnya negatif, Pak Andre ya. Ekuitas negatif itu jadi laba ditahannya tuh makin turun gitu kan. Jadi saya lihat ternyata di Warren Buffett juga di buku The Interpretation of Financial Statement, Warren Buffett juga bilang gitu ya. Nah, hati-hati dengan investasi itu kan, selain mengenal bisnisnya, laporan keuangannya juga harus sehat gitu ya. Nah, ciri-cirinya jangan sampai ada ekuitas yang negatif gitu. Jadi laba ditahannya harus numpuk gitu ya, kalau bisa banyak. Terus debt-nya juga itu nggak terlalu besar gitu ya, supaya nanti biaya bunganya bisa terbayarkan gitu ya. Dan yang penting juga kita lihat pertumbuhan EPS gitu ya, sama return on equity gitu. Nah, mungkin pesannya sangat simpel ya. Jadi ngelihat likuiditas aja, lagi zaman krisis gini kan, kita lihat ya perusahaan mana yang cash-nya cukup banyak gitu. Misalkan ada triliunan gitu, 1 triliun lebih gitu. Tapi utangnya itu bikin ketar-ketir juga ya. Jadi ada sekitar 4T gitu kan hutangnya gitu. Nah, pertanyaannya, kalau jualan pulsa atau jualan HP lagi turun, kira-kira perusahaan ini bisa nggak bayar bunga gitu kan? Karena hutangnya cukup tinggi gitu kan. Nah, jadi level hutang, terus penjualan, apakah bisa nutup biaya bunga atau enggak gitu kan? Udah gitu earning per share, dan jangan lupa laba ditahannya kan. Kalau Warren Buffett, perusahaan itu ada di laba ditahan gitu. Jadi kalau ditahannya around ada perbaikan, tapi kalau ekuitasnya negatif itu masih berisiko gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak Andre ya, kalau lihat di ekuitas negatif tuh yang harus hati-hati gitu ya. Jadi kalau kemarin kan ada kisah sukses ya, Pak Andre di videonya ada kisah sukses. Nah, kalau saya mungkin selain kisah sukses harus hati-hati juga gitu ya dengan beberapa indikator gitu ya. Jadi yang tadi itu salah satunya ya, ekuitas negatif gitu. Terus apalagi ya, kalau secara accounting itu ada asset impairment, Pak Andre ya, impairment gitu. Jadi kayak Toshiba, dia mengakui perusahaan yang itu perusahaan reaktor gitu ya. Nah, itu tidak memberikan ya, nilainya itu susut gitu, jatuh gitu, sehingga aset impairment ini terus jadi rugi gitu kan untuk perusahaan seperti Toshiba. Nah, mungkin Freeport juga pernah kejadian jadi turun gitu kan, sehingga Freeport juga itu membukukan adanya kerugian gitu ya karena ada isu aset impairment gitu. Nah, mungkin di accounting itu ya perlu ngelihat itu ya, beberapa isu kayak ekuitas negatif, ada aset impairment gitu. Yang bagus itu kan mungkin kayak dulu BJB ya, sempat harganya naik sahamnya itu karena melakukan revaluasi aset, Pak Andre ya. Jadi kalau bank ada revaluasi asetnya kan meningkat ya, ekuitasnya meningkat gitu. Nah, kalau ekuitasnya meningkat kan CAR-nya meningkat juga ya. Kalau kecukupan modalnya meningkat, berarti si debt-nya itu bisa narik DPK, dana pihak ketiga, lebih banyak gitu. Jadi deposito lebih banyak, asal nggak melanggar LDR ya, loan to deposit ratio. Nah, nanti kan si dananya itu terus dilarikan ke lending ya. Jadi net interest margin-nya itu pendapatan dari bunganya bisa lebih tinggi gitu. Nah, gara-gara si BJB ini melakukan revaluasi aset gitu ya, menarik investor gitu. Jadi sahamnya juga sempat naik ya, tapi waktu itu saya sama Pak Donald nggak invest gitu. Tapi saya perhatikan, berarti isu accounting macam revaluasi aset gitu ya, itu mempengaruhi harga saham juga. Begitu pula aset impairment gitu ya, ada penurunan nilai aset, itu kemudian mempengaruhi juga harga saham gitu ya. Terus merger dan akuisisi ya, mungkin Pak Andre kemarin bahas yang ICBP sama Pine Hill ya. Nah, akuisisi ini juga kan masuk jadi goodwill ya. Kalau di asetnya masuk jadi goodwill, tapi terus bisnisnya kemahalan, masih meragukan. Nah, mungkin market juga masih mempersepsikannya itu sebagai negatif gitu kan, karena mungkin overvalue ya, belinya itu kemahalan gitu, selain transaksinya berafiliasi gitu. Tapi kalau nanti someday di waktu-waktu depan itu yang Pak Andre cerita ya, bahwa pembelian itu bersyarat gitu, ada syaratnya bahwa penjualannya ke depan itu harus naik. Nah, kalau memang nanti realitasnya di atas ekspektasi, itu saya yakin pasti harga sahamnya juga akan naik gitu. Jadi secara jangka panjang pasti ngikutin fundamental sih kalau saham gitu ya. Makanya Warren bilang kan, jangka pendek saham itu voting machine gitu ya. Tapi kalau jangka panjang itu waiting machine gitu ya. Nah, jadi pasti akan menyesuaikan sama kinerja fundamentalnya gitu. Macam Unilever, Pak Andre ya, jadi yang paling gede gitu ya, terus ekuitasnya laba ditahannya cukup besar gitu, jadi bayar dividennya pun bisa besar gitu ya, hutangnya nggak terlalu banyak kan gitu, yang BV-nya udah cukup tinggi. Tapi kalau 85 lah katakan 84, ya kita juga bisa tajir Pak dari saham Unilever gitu ya. Kita biarkan saja saham Unilever itu sekitar 30 tahun gitu kan, sama kayak Mayo
kita biarkan saham Mayora 15 tahun gitu ya. Terus mungkin Pak Andre, kisah yang paling menginspirasi saya ya, itu sebenarnya kisah Dwi Muria Andalan ya. Jadi Michael sama Budi Hartono Pak dari Jarum ya, yang beli BCA gitu kan. Kalau nggak salah kan belinya tuh di tahun 2000 ya. Jadi si BCA ini kan sempat masuk ke BPPN ya. Jadi istilahnya masuk ke UGD lah, dia sakit gitu. Terus di restrukturisasi, habis gitu sama pemerintah dijual gitu kan. Nah kalau nggak salah pembelian pertamanya itu sekitar 3,5 triliun ya. Gitu. Jadi Michael sama Budi lewat Dwi Muria Andalan beli aja gitu. Dia punya kepemilikan cukup besar ya, hampir 55% gitu, 4% gitu. Sekarang kan kalau divaluasi berapa ya? Dulu sempat sekarang 400-an lah. Anggap aja 400 triliun gitu ya. Jadi 55% kepemilikan dengan market kapitalisasi. Nah itu kan ratusan triliun sekarang ya, mungkin 400-an hampir 500 gitu. Nah dulunya itu cuma 3,5 gitu. Jadi dari 3,5 terus jadi ratusan triliun, itu dari waktu 2000 ke 2020 kan cuma 2 dekade Pak Andre ya, 20 tahun gitu ya. Ya bukan cuma ya, tapi mungkin waktu nunggunya juga 20 tahun, ini harus sabar gitu. Ya menurut saya itu value investor juga ya. Mungkin dia nggak ngerasa ya value investor gitu, tapi kalau menurut saya itu value investing juga, karena beli perusahaan yang fundamentalnya bagus gitu ya, terus dibeli di saat dia downturn, di saat yang tepat gitu, habis dari krisis dia beli, udah gitu dibiarkan gitu ya. Jadi kita lihat kan kalau pakai RTI, EP dari BCA selalu meningkat gitu ya. Jadi akhirnya jadi nomor 1 ya, terkaya se-Indonesia gitu ya. Nah kalau dia nggak beli BCA, menurut saya belum tentu Michael sama Budi Hartono itu menjadi orang terkaya nomor 1 gitu. Nah saya selalu menginspirasi saya itu ya, cerita-cerita seperti itu. Jadi ya kita tuh sebenarnya tinggal ngelihat timingnya aja ya, perusahaan yang fundamentalnya bagus, yuk kita cari bareng gitu ya. Apakah itu kemarin kan mungkin kita udah ngomonginnya BRI misalkan ya, ketika BRI jatuh, wah itu saat yang tepat untuk dibeli ya. Terus mungkin jangan langsung dilepas ya, karena udah dapat yang bagus, aset terbesar di Indonesia, moatnya juga cukup tinggi gitu ya. Sekarang mungkin godaannya tinggal nunggu waktu gitu ya, atau harus sabar gitu kan. Jadi waktunya itu ya 10 tahun, 20 tahun gitu. Saya selalu terinspirasi sama ceritanya Michael dan Budi Hartono itu, Ko Andre. Jadi ceritanya tuh kalau dari segi Bapak sendiri, kriteria menurut Bapak sendiri untuk di laporan keuangan yang baik yang harus diambil tuh seperti gimana? Wow, ilmunya luar biasa ya. Dari tadi saya ngedenger itu, aduh banyak sekali ilmu-ilmu yang diperoleh. Nggak sabar kan untuk part keduanya. Makanya subscribe dulu channel saya, aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau part kedua sudah diluncurkan. Jangan ketinggalan ya. Oke? See you. Bye-bye.